Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua, calon Kades. Jadi di video kali ini kita bakalan ngebahas sebuah film yang ini tuh filmnya tuh sangat inspiratif banget ya. Kenapa? Karena di sini tuh diceritakan bahwa ada sebuah anak yang itu memiliki kesulitan untuk memahami sesuatu. Contohnya, ia tidak bisa membaca, ia tidak bisa berhitung, dan ia pun kesulitan untuk menulis. Karena bagi dia itu sesuatu yang ada di dalam buku itu seperti seolah-olah menari-nari di depan dia. Dan akhirnya ia pun dianggap sebagai sebuah kegagalan dari orang tua untuk mendidik anak kayak gitu. Dan tekanan pun datang dari beberapa pihak, dari keluarga iya, dari sekolah iya, dari lingkungan pun iya, dan akhirnya menjadikan ia hampir kehilangan seluruh dunianya. So, jadi bagaimana ceritanya? Ikuti terus. Oke guys, jadi ceritanya itu ada di suatu daerah. Ia itu memiliki seorang anak dari satu keluarga. Ia memiliki kakak juga dan ia itu sebagai anak yang paling kecil, bisa dibilang bungsunya. Nah, sehari-harinya itu dia tuh selalu aja bikin masalah, baik itu di sekolah, baik itu di lingkungan tetangga-tetangganya, dan juga di rumah pun sama. Ia selalu dibanding-bandingkan dengan kakaknya yang memiliki prestasi yang tinggi, selalu menjadi juara, dan ia tuh selalu menjadi kebanggaan orang tua. Berbanding kebalik dengan anak ini. Anak ini tuh memiliki kesulitan di berbagai bidang. Mau itu dari cara berhitungnya dan cekatannya pun dia sangat lemah. Dan akhirnya orang tuanya tuh udah pusing. Dia udah bingung dengan cara mendidik orang ini gitu. Karena ulahnya itu tuh bikin orang tuanya tuh jengkel dengan kelakuannya dia sendiri. Dan akhirnya ia pun langsung berencana untuk mengirim anaknya ke panti asuhan. वही आ जाता हूँ। थैंक्स अ लॉट सुरेश, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय। Kenapa? Karena di sana tuh dibikin disiplinnya tinggi dan dengan harapan orang tuanya itu bisa mendapatkan hasil maksimal dari caranya ia menitipkan ke panti asuhan dan mungkin karena emang dia juga udah gak mampu untuk mendidik anak ini. Namun itu ceritanya tidak sesuai ekspektasi orang tuanya sendiri. Kenapa? Karena setelah ia masuk ke dalam asrama atau panti asuhan, ternyata ia itu mendapat beban yang lebih tinggi gitu. Karena di sana emang fokusnya orang itu dididiknya keras dan akhirnya menjadikan ia pun rusak mental. Nah, di situ jadi dia tuh kayak rusak mentalnya rusak banget gitu karena tiap hari selalu ada jadi bahan disiksa oleh guru-guru dan teman-temannya dan juga diejek juga dibully kayak gitu. वापस पनिश पनिश होता है डब्बर ये डब्बर हर टाइम क्या पनिश होता है? गोइंग Dan dari situ guru pun hampir udah gak mau ngelanjutin anak ini karena emang udah beberapa tahun dia tuh udah gak bisa jadi harapan, gak ada perkembangan sama sekali. Nulisnya masih kayak gitu dan berhitung pun masih lemah. Dan akhirnya ia pun berencana untuk dipulangkan dan mungkin mau dimasukin ke orang yang berkebutuhan khusus gitu. तो फिर स्पेशल स्कूल ही सही जगह उसकी। Nah, singkat cerita, datanglah guru, guru baru nih. Guru baru datang ke sekolah. Nah, mungkin dengan cara pembelajaran yang berbeda. Ia melihat ada sesuatu yang hilang dari anak ini. Seperti ia kehilangan jati diri, hilang kepercayaan diri, dan ini bagi dia sangat berbahaya. Sampai akhirnya setelah ia berapa lama di asrama, ia pun yang tadinya udah hampir gak mau ngomong sama sekali, udah gak mau bergaul sama sekali, intinya udah gak ada hasrat untuk hidup lah. Tapi dengan lambat laun akhirnya gurunya pun bisa kembali ngobrol sama anak ini. Dan ia pun bertanya kepada orang tuanya, kenapa ia dikirim ke asrama gitu. Dan kata orang tuanya tuh karena emang kami udah gak mampu gitu untuk mendidik anak itu.
emang kamu memprotes seperti itu tuh emang kamu tahu caranya harus kayak gimana? Nah, orang ini tuh bilang gini, dia tuh langsung ngambil box gitu, box yang buatan Jepang gitu. Kan tulisannya tuh tulisan Jepang. Sedangkan posisinya itu kan ceritanya di India nih. Sedangkan ceritanya itu tuh dia tuh orang India, terus orang India ini tuh bapaknya si anak ini disuruh membaca tulisan Jepang ini पढ़िए मिस्टर अवस्थी dan bapaknya bilang gini, "Kamu nyuruh aku baca ini? Orang aku gak bisa, orang ini barangnya kiriman dari Jepang. Kamu gila ya?" Dia bilang gitu. "So, kamu yang bodoh," katanya. Kata gurunya tuh. "Orang kamu yang bodoh itu tinggal baca aja," katanya. "Mana ada aku bisa baca ini, orang ini juga sulit untuk dibaca. Orang aku gak belajar bahasa ini. Coba kamu lebih fokus lagi," katanya, kata gurunya tuh. Akhirnya di situ tuh kayak udah saling apa ya, berdebat satu sama lain, udah tinggi tensinya, dan akhirnya pun dia tuh tersadar bahwasannya tuh ia salah menyimpulkan. Si orang tuanya tuh kayak langsung termengu gitu dengan ucapan si guru ini. "Kamu menyuruh anak kamu suruh bisa sesuatu sesuai apa harapan kamu gitu. Dan kamu inginnya si anak ini tuh harus juara lah, harus bisa berhitung lah, biar bisa bersaing sama yang lain. Tapi kan ceritanya orang diturunin ke dunia ini tuh dengan kemampuan dan takdirnya sendiri, dengan cita-citanya sendiri gitu. Jadi gak bisa katanya anak itu harus sesuai keinginan orang tuanya kayak gitu. Jadi harusnya orang tuanya tuh memberi ruang untuk anak ini tuh biar bisa berkembang dengan sendirinya, dengan cara sabar mendidiknya, dengan cara harus tahu apa yang dibutuhin oleh anak ini gitu. Singkat cerita, si guru ini pun pulang lagi, balik lagi gitu. Dan kebetulan dia tuh mengurusi SLB juga. Mengurusi SLB, jadi dia tuh kayak kasihan juga, padahal di bawah si anak ini tuh ada yang lebih parah gitu. Tapi emang si orang tuanya ini mungkin kurang gitu, kurang bisa memperhatikan anaknya, ya akhirnya anaknya pun dimasukin ke asrama kayak gitu dengan alasan ya emang udah gak bisa diurus kayak gitu. Jadi singkat ceritanya tuh pulang lagi lah si guru ini tuh ke sekolah dan meminta dan ia pun masuk ke ruang kepala sekolah dan memberitahu bahwasanya tuh anak ini tuh jago banget dan ia tuh punya bakat karena dia tuh emang basicnya tuh suka melukis gitu. Dan semenjak dia masuk ke asrama tuh dia tuh udah gak mau pegang lukisan dan gak mau menggambar lagi. Dia pun bersedih kayak dia tuh udah gak mau udah gak mau ngapa-ngapain, udah pasrah dengan kehidupannya dan akhirnya guru di sana pun berencana mau ngeluarin si anak ini. Tapi ia berisikeras untuk jangan ngeluarin anak ini karena anak ini berbakat katanya gitu. Tapi karena dia guru honorer, jadi omongannya tuh gak terlalu ditangkepin sama gurunya. Tapi ia tetap memberikan kesempatan satu kali ke guru honorer ini. टेम्पररी टीचर की बातों में आकर कहीं हम परमानेंट डैमेज न कर बैठे Dengan lambat laun, akhirnya dengan kesabaran yang ia berikan ke anak ini, akhirnya ia pun mau belajar kembali. Dan belajar menulis, walaupun ia memiliki kesulitan seperti membedakan huruf A dengan E, gak bisa. Kalau di sini itu bisa dibilang kalau kita belajar bahasa agama tuh dia tuh gak bisa membedakan mana ta mana iya gitu. Kalau di bahasa agamanya ya. Jadi kayak gitu. Nah udah gitu tuh lambat laun udah mau lagi belajar dan akhirnya ia pun si guru ini tuh memberikan suatu lomba di sekolah tersebut gitu. Yaitu lomba melukis gitu. Jadi buat seluruh kalangan, mau itu gurunya, mau itu anak-anaknya gitu, semuanya disuruh ikutan gitu. Jadi singkat cerita dia pun ikutan untuk melukis dan kamu tahu setelah ia mencurahkan seluruh kemampuannya mungkin di bidang lukis, si anak ini pun akhirnya menjadi juara di bidang lukis ini gitu. Nah, jadi di cerita ini tuh kita bisa ngambil beberapa poin ya. Yang pertama,
jangan pernah menilai seseorang itu berlebihan, dan jangan pernah berekspektasi bahwasanya itu setiap orang itu hidupnya sama, memiliki kemampuan yang sama, dan harus seperti apa yang dijadikan dan diinginkan oleh orang tua gitu. Karena anak ini tuh bukan mesin untuk keinginan dan hasrat orang tua gitu. Karena ia pun memiliki hak sendiri dan ia pun memiliki cita-cita sendiri gitu. Dan yang kedua itu, jangan sampai kita memberikan kekerasan kepada anak gitu. Tanpa kita tahu dan tanpa kita sadari, dengan cara seperti itu anak itu tuh bukannya malah makin berpikir, tapi ia malah bertindak seenaknya, semaunya dia, kayak memberontak gitu. Karena dia berpikir dia terlalu berlebihan, seorang tuanya tuh berlebihan kepada dia untuk mendidik kayak gitu. Dan yang ketiga, berikan ruang kepada anak gitu. Berikan ruang kepada anak biar anak itu bisa berkembang sendiri. Dia tahu mana yang ia suka dan ia tahu mana yang mungkin dia mampu kayak gitu. Ibaratnya kamu menyuruh kura-kura dan monyet gitu untuk balap berenang gitu. Untuk balap, bukan balap berenang. Untuk balap berenang bersama kura-kura gitu. Kira-kira yang menang mana? Padahal dari segi kecepatan monyet lebih unggul. Tapi kalau di air beda lagi ceritanya. Kura-kura bisa memenangkan kayak gitu. Jadi semua orang yang turun ke dunia ini tuh udah ada porsinya masing-masing. Dia itu memiliki kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing. So, bagi kalian yang udah nonton film ini, silakan komen di bawah kira-kira judulnya apa. Oke, itu aja dari gua. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam kenal. Bye-bye.